diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah kita ini sudah istiqomah istilahnya, ya. Dan qabul amal itu masih tetap ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu keadaannya kita diterima oleh atau enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Tetap aja kita nggak bisa menjamin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Sya'ban ini kita harus memperbaiki amalan-amalan yang bisa mengangkat kita, amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Innal izzata lillahi wa rasulihi wa lil mu'minina. Kemudian wal amalus salihu yarfa'uhu, ya. Dan amal-amalan soleh itu Allah Ta'ala angkat kepada dia, ya. Gimana ayatnya? Wal amalus salihu yarfa'uhu. Amalan soleh itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti ditimbang amalan kita, mana yang lebih berat, amalan soleh atau amalan yang toleh atau amalan yang jelek. Maka ditimbang amalan kita itu, amalan soleh itu lebih kuat, lebih berat, lebih tinggi timbangannya. Jadi bukan seperti timbangan di dunia. Timbangan dunia ini kalau misalnya lebih berat itu dia akan turun, ya. Tapi kalau di akhirat timbangan akhirat lebih berat, lebih naik dia. Kebalikannya. Ya. Dan memang banyak kebalikan seperti itu. Makanya pada bulan Sya'ban ini kita harus pergunakan dengan baik, ya. Dan pada bulan Sya'ban ini makanya ada riwayat-riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW itu puasa terus. Bahkan riwayat-riwayat dia itu meneruskan puasa sampai akhir bulan Sya'ban itu lebih banyak hadis-hadisnya. Banyak para ulama yang membenarkan hadis itu. Jadi bulan Sya'ban itu memang puasanya Rasulullah kalau dibandingkan dengan bulan pada bulan pada bulan Muharram, Rasulullah SAW mengatakan kan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, ya. Puasa paling baik setelah Ramadan itu adalah puasanya Muharram. Maksudnya puasa sedikit dari Muharram, tanggal 10 Muharram, tanggal 1 Muharram, sebelum Ramadan itu disyariatkan. Muharram itu udah lebih duluan puasanya Rasulullah SAW. Tapi pada bulan Sya'ban itu puasanya lebih baik daripada Muharram, karena Rasulullah SAW puasanya hampir penuh di situ. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan, atau daripada para ulama fikih mengatakan, kita itu tidak dianjurkan puasa setelah tanggal 15 Ramadan, tapi 15 Sya'ban tanggal 15 ke atas, 16 Sya'ban tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ada syarat ada sebab-sebab ditakutkan dia tidak bisa kuat menghadapi Ramadan misalnya, ya? Atau ditakutkan juga dia kelewatan puasanya tanggal 30 Sya'ban, padahal itu udah mulai Ramadan di situ katanya, ya. Nah, jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan kita menyongsong bulan Ramadan, ya. Pada bulan Sya'ban ini ada namanya malam, disebut namanya malam Nisfu Sya'ban, ya. Nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala itu istilahnya itu dia itu mempersiapkan hambanya Allah Ta'ala sebelum masuk bulan Ramadan. Istilahnya begitu. Kalau dalam istilah orang-orang sufi mengatakan at-takhliyah qabla at-tahliyah, atau at-takhalli qabla at-tahalli, ya. At-takhalli itu adalah
membersihkan kita daripada penyakit-penyakit hati, membersihkan kita daripada penyakit-penyakit dosa. Baru kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena pada malam nisfu Sya'ban itu banyak fadilahnya. Kita sekarang tanggal 10 Sya'ban. 5 hari lagi nisfu Sya'ban. Kita dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya. Malam baca Yasin 3 kali. Ya, dengan niat berpanjang umur, memudahkan rezeki dan husnul khatimah. Waktunya gimana? Baik. Pada maghrib. Iya, ba'da maghrib. Nah, hari ke-14 atau hari ke Ada dua, ada yang malam 14, ada yang malam ke hari ke-14 malam 15. Malam 15. Ya, malam 15 nisfu Sya'ban. Namanya juga nisfu. Kalau di kampung itu kan ada dua ya. Dan Malam 13. Enggak, penanggalannya. 15 atau 16 maksudnya. Tanggalnya sama, Itu 15, tanggal. cuma penanggalannya kadang ada beda. Oh. Kita perlu bikin majelis nggak? Baik. Penanggalannya Ada yang mau perlu. bikin majelis? Kita tahun kemarin menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. tanggal berapa itu, hari apa? Senin tanggal 1 itu. Ini malam Jumat kan? Selasa Rabu kalau sana. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Malam Rabu. Lusa ini ya. Malam Rabu. Tanggal 2 berarti. Selasa. Iya. Jumat kan Pak. Mau Habib? Ya sebenarnya kita menghidupkan juga. Para ulama itu berbeda-beda menghidupkan, ada yang rame-rame berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Nah, kita kan punya majelis taklim nih. Iya. Kita bisa rame-rame dia menghidupkannya. Tapi menghidupkannya yasinnya rame-rame. Tapi kalau menghidupkan sholatnya sendiri-sendiri malam-malam. Ya. Nah, hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza intasafa Sya'ban fasumu naharaha wa qumu lailaha. Ya, kalau datang nisfu Sya'ban, puasa tengah harinya dan hidupkan malam-malamnya. Ya. Fa innallaha ta'ala yattali'u atau fa innallaha ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi. Ya. Fa yaqulu hal min mustaghfirin fa aghfir lahu wa hal min mustarziqin fa arzuqahu hal min mubtalin atau min mubtala fa u'afiyahu fa hal kadza wa kadza wa kadza hatta yatla'u al-fajr. Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan malaikat-malaikatnya, lihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, siapa yang istighfar, siapa yang bertaubat pada dia, maka diampuni dosanya. Kan? Cuf. Makanya apa, malam nisfu Sya'ban itu untuk membersihkan daripada dosa-dosa. Hal min mustarziqin, apa ada yang minta rezeki sama aku kasih dia. Hal min mubtala, apa ada orang yang kena bala, aku kasih afiah kepada dia. Terus Allah Ta'ala sebutkan hajat-hajat itu. Siapa aja yang minta, itu Allah Ta'ala kasih itu hajat. Ya? Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ala nisfu Sya'ban afdal min afdal layali ba'da Lailatul Qadar. Cuk, ala nisfu Sya'ban itu malam yang lebih baik dari seluruh malam-malam setelah malam Lailatul Qadar. Jadi penting malam nisfu Sya'ban ini kita hidupkan. Makanya para ulama pun mengatakan malam nisfu Sya'ban ini banyak nama-namanya. Ya. Apa nama-nama malam nisfu Sya'ban? Di antaranya Lailatul Rahmah, Lailatul Mubarakah, kemudian Lailatul Qismah, Lailatul Bara'ah. Cuf, ada 4 namanya nisfu Sya'ban. Kenapa Lailatul Rahmah? Rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah fi lailatin idza kana lailatul nisfu Sya'ban inna Allah yattali'u ala jami'i khalqihi fayaghfiru kullahum illa limusyahin atau ila musyrik wa musyahin. Allah taala malam itu melihatin seluruh hamba-hambanya. Maksudnya itu khusus dia. Ya. Siapa ini hamba yang dapetin rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Semuanya dikasih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada 2 orang musyrik dan orang yang musyahin. Ada orang yang sakit hati.
Orang yang hatinya itu kotor, busuk. Kalau hatinya kotor sama orang, itu pasti nggak diampuni dosanya sama Allah SWT. Nah itu harus kita perhatikan. Hati kita tuh bagaimana pada malam nisfu Sya'ban sebelum Ramadan. Itu Allah Ta'ala itu kita mempersiapkan untuk masuk Ramadan begitu. Ya? Jadi dipersiapkan rahmat katanya para ulama. Kemudian Lailatul Mubarakah, berkah malam itu. Kenapa malam itu berkah? Karena malam itu Allah Ta'ala istijabah doa-doa kita. Syuf, istijabah doa-doa kita. Karena para ulama mengatakan, diantaranya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah, mengatakan khamsu layalin tustajabu fiha du'a. 5 malam itu diistijabah doanya. Apa itu? Awalan Laila al-Jum'ah, malam Jumat. Ya. Kedua, awal Lailah min Rajab, malam pertama pada bulan Rajab. Ketiga, Lailatul Aidain, Laila Idul Fitr. Idul Fitr, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Ya. Kemudian Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ada 5. Ya. Itu istijabah doa-doa kita di situ, minta sama Allah Subhanahu wa taala, makanya berkah. Ya. Kita kemarin bahas tuh doa itu apa sebab-sebabnya, apa adab-adab doa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak punya sebab-sebab dan doa-doanya nggak punya adab-adab berdoa, nggak bisa diterima doa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sah ya, Syekh. Ya. Apa sebabnya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Imam Ibnu Athaillah Sekandari, tanya ad-du'a'u lahu asbab atau ad-du'a'u lahu arkan wa lahu ajnihah wa lahu asbab wa lahu awqat. Ya. Doa itu punya rukun-rukun. Apa rukun-rukunnya doa? Kita harus hadir hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Pada malam nisfu Sya'ban hadiri hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan malam nisfu Sya'ban aja. Kapanpun kita berdoa sama Allah, kita harus hadirkan hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusyuk, kemudian minta sama Allah taala raja karam, minta kemuliaannya Dia, kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah taala itu sangat luas. Ya. Masalahnya ini orang ini kalau dia ini mengatakan dosa saya lebih berat daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu udah sampai kepada marhalah al-qanut min rahmatillah. Apa itu qanut min rahmatillah? Orang yang putus asa sama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Dosa besar termasuk itu. Nah, yang terus kemudian malam nisfu Sya'ban itu adalah malam, namanya malam al-bara'ah, malam bara'ah. Apa itu bara'ah? Malam yang Allah Ta'ala jauhkan, Allah Ta'ala hindarkan. Apa malam al-bara'ah itu maksudnya? Kata para ulama, Habib Zain mengatakan bara'atul ashqiya minal hirman wa bara'atul awliya minal khudlan. Bara'atul ashqiya minal hirman, Allah Ta'ala jauhkan orang-orang yang ditulis nama-nama mereka itu orang-orang yang sengsara di akhirat nanti. Itu kalau mereka hidupkan malam itu, maka mereka akan dihindarkan daripada kesengsaraan selama dia di dunia sampai akhirat nanti. Makanya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arrudu laha. Kalian itu, Allah Ta'ala itu punya waktu-waktu tertentu pada 1 tahun penuh. Kalian itu harus mencari waktu-waktu itu, nafahat. Ada hembusan rahmatnya Allah, hembusan karunia-Nya, anugerahnya Dia, hidayahnya Dia sampai sama kita. Kapan itu? Kata para ulama, fa idza ta'arrada ahadun tilka an-nafaha fala yashqa min ba'daha abada. Kalau seorang hamba itu bisa dapat itu nafas itu, dia bisa-bisa jadi orang yang tidak akan sengsara selamanya.
Itu orang-orang yang suka mencari waktu-waktu itu, suka memanfaatkan waktu-waktu itu. Jangan disia-siakan waktu itu. Ini kalau kita termasuk orang-orang yang disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Kita harus minta, ya Allah, janganlah jadikan aku orang sengsara, jadikanlah aku orang yang bahagia. Seperti doanya Sayyidina Umar bin Khattab lagi tawaf di Ka'bah, bilang, ya Allah, Allahumma idza katabtani syaqiyan famhuhu faktubni sa'idan. Ya Allah, kalau engkau tulis aku orang yang sengsara, hapus itu, jadikanlah aku orang yang bahagia. Ya. Kenapa? Karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala masih berjalan itu. Takdirnya Allah sudah ditulis, tapi godoknya dia bagaimana? Nah, godoknya terserah dia. Ya. Takdirnya Allah udah ditulis sama Allah taala sebelum kita hidup. Roh kita aja udah ada sebelum kita hidup 2000 tahun lamanya. Takdir kita udah ada, qadim, al-qalam. Ya. Tapi bagaimana bisa berubah? Terserah Allah taala. Qadanya belum dijalankan sama dia, tapi takdirnya udah ditulis. Ini orang bakal jadi orang yang soleh. Ini orang jadi orang yang matinya suul khotimah, waliyadzubillah. Ini orang akan jadi orang yang tukang berandal. Ini orang jadi orang tukang ke masjid. Ini orang jadi tukang hafiz Quran. Ini orang jadi tukang minum khamr. Wah, udah ditulis sama Allah taala. Ya. Tapi ketika qadanya dia belum bisa, belum terjadi. Bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ada takdir-takdir yang bisa berubah. Ya. Seperti apa? Seperti Allah taala mengatakan inna du'a yaruddul qadar. Doa itu merubah takdir. Ya. Baik, kalau kita minta doa supaya dirubah takdirnya, berubah itu takdirnya. Makanya kita usahakan malam-malam di mana malam-malam diterima doa kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang iblis aja berdoa pada hari Jumat, pada saat sejam Allah taala istijabah doanya, diterima oleh Allah taala doanya. Kenapa doanya? Ya Allah, Allahumma Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tungguin aku sampai nanti hari kiamat. Baru hidupin aku terus. Allah taala kabulkan itu doanya. Kenapa? Karena pada hari Jumat saat Allah taala kasih 1 jam di situ, Allah taala ada makhluk yang berdoa, Allah taala kabulkan. Fi sa'atan yustajabu fiha du'a, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Begitu juga kita. Apakah Allah taala tidak menerima doa kita? Terima. Ya. Makanya takdir itu bisa berubah. Ya. Dengan apa? Man arada an yunsa'alahu fi aman, man arada an man sarrahu an an yunsa'a fi atharihi wa an yassir lahu fi rizqihi wa an yus'alu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen dimudahkan atau rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka silaturahmilah, panjang umur. Umur tadinya 60 ditambahin sama Allah 65 atau 70. Ya. Kenapa itu? Karena takdirnya Allah taala, dia mau. Ya. Begitu juga dengan sedekah. Innal silaturrahim was sadaqah yadfa'ani maitatas su' wa yuqallibuhuma ila sa'adah atau yuqallibuha ila sa'adah. Sedekah dan silaturahmi itu akan mendorong daripada maitatus su', orang yang su'ul khatimah akan dirubah jadi husnul khatimah dengan sedekah, dengan silaturahmi. Ya. Begitu. Walaupun takdirnya Allah kita nggak tahu nih, makanya jangan main-main dengan takdirnya Allah. Ya udahlah, Allah udah takdirkan kita jadi orang penjahat tuh, ngapain kita repot-repot? Nah, dan gitu. Ada orang-orang Allah Taala tuh udah kunci ke hatinya dia, jadi nggak tahu, nggak bisa. Nah, kita harus bisa pergunakan waktu yang tepat. Bagaimana kita jadikan Allah Taala, paling tidak kita minta husnul khatimah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban, baca Yasinnya dengan niat husnul khatimah. Bukankah Yasin itu katakan Rasulullah, Yasin qalbul Quran atau Yasin lima quri'a lahu. Ya. Yasin itu
dia itu tergantung dia mau minta apa dengan itu. Dia bisa kasih itu dengannya. Ya. Katanya Allah Subhanahu kata para ulama itu al-qalb thalatha qulub idza ijtama'at qabila Allah taala biha. Ya. 3 hati kalau itu berkumpul Allah taala akan terima itu doanya. Apa 3 hati itu? Pertama, Yasin, qalbul Quran. Kedua, qalbu al-lail, waktu sahar. Ya. Malam atau jantungnya malam itu kapan? Waktu sahur. Ketiga, qalbul abd. Hatinya hamba. Kalau hatinya hambanya bersih, Allah Ta'ala terima itu doanya. Ya. Begitu. Jadi malam nisfu Sya'ban itu digunakan pada 2/3 malam itu khususnya. Ya. Nah itu perlu kita memahami makna. Kenapa sih kita disuruh sama Rasulullah mempersiapkan waktu-waktu untuk menghadapkan bulan Ramadan? Allah Ta'ala kasih ini nisfu Sya'ban ini. Supaya apa? Supaya kita siap masuk bulan Ramadan, hati kita udah bersih. Ya. Makanya Allah Ta'ala nggak terima itu, nggak dikasih nggak diampuni dosa orang yang punya penyakit hati. Yang kedua adalah Lailatu Allah Ta'ala Rasulullah mengatakan para ulama Lailatul Bara'ah. Allah Ta'ala yubri'u al-awliya minal khudlan. Wali-walinya Allah hindarkan daripada khudlan. Khudlan itu apa? Kehinaan. Ya. Allah Ta'ala udah jaga wali-walinya dia. Udah disiapkan. Ada orang yang pengen macam-macam, Allah Ta'ala udah siapkan itu. Hati-hati kamu, jangan main-main sama walinya Allah. Apalagi kalau udah bulan malam nisfu Sya'ban. Nah, itu karena wali-walinya Allah udah di tempat yang lain mereka. Bukan seperti kita. Mereka itu adalah orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang udah di alam lain, tidak seperti kita. Mereka la yas'aluna al-jannah, yas'aluna Allah Ta'ala. Nah, wali-walinya Allah. Mereka itu tidak minta surga. Wali-walinya Allah mintanya ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Seperti Abu Yazid Al-Bustami. Kullu, kata para ulama, ana sami'tu qila li al-kullu min al-awliya yatlubuna al-jannah illa Abu Yazid fa innahu yatlubuni. Kecuali Abu Yazid Al-Bustami minta aku. Ya? Makanya di sana nanti di akhirat ada hamba-hambanya Allah Ta'ala, ya. Di sorga nggak enak, ya. Tapi apa? Mereka minta sorga untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kata para ulama itu apa? Laisa qasdi minal jinani na'imuha ghaira anni uriduha li'araka. Laisa qasdi minal jinani na'imuha ghaira anni uriduha li'araka. Bukan maksud aku tuh di surga tuh pengen nikmatnya, tapi aku pengen bisa ngeliat kamu ya Allah. Ya. Nah itu makanya nikmat melihat Allah Ta'ala itu lebih daripada nikmat surga. Ya. Nikmat surga itu lain, nggak tahu. Ya. Bagaimana itu nikmat pemandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Seperti apa? Seperti Imam Ali bin Abi Thalib contoh. Lau kushifal ghita baini wa baina alamil ghaib lamazdadtu iman. Kalau aku dibukain alam gaib depan aku nggak akan tambah imanku. Kenapa? Udah ngeliat dia. Maksyuf. Maksyuf huwa. Udah buka sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa? Jadi lain keadaannya. Ya. Itu hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana lah dengan kita? Apa kita depan mereka? Ya. Makanya Subhanallah. Supaya cepat sampai kepada kita, supaya sampai kepada mereka, bagaimana caranya? Itu udah nggak bisa sempat, nggak bisa mungkin, udah nggak mungkin deh sama kayak mereka. Tapi mungkin nggak kita bersama mereka? Nah, mungkin. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dengan cara cinta. Cinta. Ya, kita disuruh cinta sama mereka. Ya. Kenapa? Cinta sama mereka itu min aqwa urwatil iman. Cinta sama orang-orang soleh itu daripada perkara yang menguatkan iman kita pada hari kiamat. Di dunia ini
kita cinta sama mereka, mempercepat jarak kita sama mereka, kepada mereka jalan kita itu cepat. Ya. Kita ini bersibuk bagaimana cari mursyid supaya ngajarin kita supaya mujahadah. Ya. Kalau kita mau lebih cepat lagi, bagaimana cara cari mursyid supaya kita cinta sama orang-orang soleh. Allah. Ya. Supaya cepat, lebih cepat sampainya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, in kunta fi tariqin ilallah farqud. Kalau kamu dalam Mencari jalan. kalau kamu lagi di jalannya Allah Subhanahu wa taala, suruh lari sama Allah taala. Lari kamu ke Allah Subhanahu wa taala. Salah. Sungguh kasihan yang mahrumin kaum yang sekarang tidak Nah. mencintai ulama dan Kita disuruh sama Imam Syafi'i supaya kita ketemu kita jalan-jalannya Allah taala supaya cepat lari. Kalau nggak bisa berjalan atau lari jalan cepat, kalau nggak bisa jalan. Kalau nggak bisa kita harus merangkak. Ya. Tapi kata para ulama, kullu hadza salikin ila Allah taala. Mereka itu semuanya yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terbang kepada Allah taala apa? Cuma ta'ir al-muhib, yang cinta sama para ulama, cinta sama orang soleh. Itu mereka cepat nyampe ini. Ya. As-salik ila Allah sa'ir, al-muhib ila Allah ta'ir katanya. Cinta sama orang-orang yang jalan sama Allah, pada Allah mereka jalan kaki. Tapi orang yang cinta sama Allah Ta'ala, cinta sama orang-orang soleh, mereka terbang. Nah itu begitu. Supaya kita itu cinta sama orang-orang soleh, mereka itu Allah Ta'ala simpan, mereka udah Allah Ta'ala udah jaga mereka. La tatlub minhum ismah, Allah ya'simuhum wa yahfadhuhum. Jangan minta sama mereka Allah Ta'ala ismah itu kayak seperti nabi-nabi, para aulia. La, jangan minta seperti itu. Tapi Allah Ta'ala udah jaga mereka, Allah yahfadhuhum. Jangan kamu duduk di majlisnya para ulama atau para aulia, duduk lihat apa sih di kekurangannya lah. Dia udah ngeliat ente, dia udah ngeliat hatinya udah begini, udah kelihatan sama mereka. Jadi nggak mungkin dapat berkahnya mereka. Seperti itu juga sama karena pandangan para ulama itu cukup kita menjadi pahala buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati pada malam Sya'ban, hati kita itu dijaga dengan para ulama lebih dekat lagi. Cintain mereka. Supaya apa? Supaya kita bisa bersama mereka hari kiamat. Bara'atul awliya minal khudlan, daripada kehinaan. Bagaimana sih caranya kita supaya jauhi dari kehinaan? Kata Sayyidah Khadijah, pertama kali Rasulullah SAW dapetin wahyu, katanya innaka lan yukhdika Allah, nggak mungkin Allah Ta'ala menghina kamu. Innaka la tasilur rahim, kamu itu pertama-tama silaturahmi. Nggak mungkin kalau orang tukang silaturahmi nggak mungkin dihina Allah SWT. Wa innaka la tahmilul kal, kamu itu bersabar menahan daripada susahnya orang-orang yang dhaif. Al-kal itu aitamud du'afa. Kamu merangkul kesusahan mereka. Wa kadzalik wa innaka la tuqrid dhaif. La tuqrid dhaif. Kamu itu memuliakan tamu kamu. Kata Sayyidah Khadijah. Wa innaka la taksibul ma'dum, kamu itu mengambil atau mengasih orang-orang yang setelah kamu itu bisa tijarah, hasil tijarah kamu tuh kamu kasih sedekah kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan. Kemudian wa innaka la taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil atau nawaibil haq, kamu membantu daripada musibah-musibah yang terkena orang-orang yang terkena musibah. Gak mungkin Allah Ta'ala menghinakan kamu. Nah di situ kita kalau nggak mau dihina, atau kita nggak mau terhina di dunia, itu
kuncinya. Kita bantu orang, kita silaturahmi, kita mengikram atau menghormati orang, memuliakan tamu. Jalan kaki dari Mangga kelihatan. Alhamdulillah jadi kayak panas. Bedanya ini maraton saya jalan. Kalau selanjutnya Baik, kita teruskan lagi ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu seperti itu. Istilahnya para ulama mengatakan at-takhliyah atau at-takhalli qabla at-tahalli. Kita harus membersihkan dulu sebelum kita menghiasi. Membersihkan dulu sebelum kita menghiasi diri kita. Seperti kita ini mau pakai minyak wangi atau kita mau jalan, baju kita kotor, kita bersihkan dulu atau kita pakai minyak wangi langsung? Bersihkan dulu. Nggak mungkin kita jalan baju kita kotor kita wangi, enggak? Kalau cepet-cepet iya, tapi enak nggak lihatnya? Nggak enak. Tangan kita juga begitu. Nggak mungkin tangan kita kotor kita kasih minyak wangi dulu supaya wangi. Lah, cuci dulu tangannya. Gitu. Ya. Makanya lebih baik mana istighfar apa salawat pada Rasulullah SAW? Ya. Lebih baik mana istighfar atau salawat? Ya. istighfar. Tergantung. Itu yang jawab. Gantung. Kalau hatinya udah bersih, dia bersalawat lebih baik. Tapi kalau hatinya belum bersih, istighfar dulu. Kenapa? Karena istighfar itu membersihkan dosa, membersihkan hati daripada dosa, membersihkan daripada taubat, baru dia menghiasi hati dia, menghiasi diri dia dengan bersolat kepada Rasulullah SAW. Begitulah daripada hikmah Isra Mi'raj pun begitu waktu itu. Nah, kenapa Allah Ta'ala memulai surat Al-Isra dengan Subhanalladzi asra bi'abdih? Kenapa Allah Ta'ala memulai setelah itu surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab? Kenapa? Karena awalan tanzihullah Ta'ala, tanzihullah Ta'ala itu membersihkan Allah daripada syirik segala macam, baru kita tahmid sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah awalan, ba'dan alhamdulillah keduanya. Ya, begitu. Kita itu tasbih dulu baru tahmid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu apa hikmahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga makanya pada bulan Sya'ban ini bulan yang penting. Sebelum kita masuk Ramadan, kita perhatikan hati kita. Syuf, kata Rasulullah, di antaranya adalah al-musyahin. Musyahin ini siapa musyahin? Musyahin ini kata para ulama, di antaranya mengatakan al-musyahin adalah orang yang hatinya penuh dengan kebencian sama orang-orang mukmin lain. Ada aja omongannya. Hati-hati tuh, apalagi bulan politik begini. Hati-hati, lisan, wal qalb. Ya. Kenapa? Karena jadi mahrum nanti hari bulan puasa. Allah. Ya. Hati-hati, jangan sampai. Bulan puasa matiin HP. Kata para ulama itu, man dakhala fi siyasah, ya, faqad fataha bab uyub al-akharin. Barang siapa yang masuk pada siasat politik, pasti dia akan ngomong aib-aibnya orang. Pasti itu. Mana yang baik itu? Nah, kita lihat itu yang mana yang baik. Kenapa? Mukmin itu sebenarnya cuma 3 kerjaannya dia, mulutnya dia. Apa itu mulutnya dia?
Pertama adalah berzikir, ya. Kedua adalah hajat dia, ya. Ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu aja 3 mukmin. Makanya jangan banyak omong. Apalagi musim politik. Nanti ngomong aja pelan-pelan gitu maksudnya. Maksudnya ngomongnya yang baik-baiknya aja. Nah, jangan yang jelek-jeleknya. Oh, ini calon presiden kita baik begini baiknya. Jangan ngomong calon yang lain jeleknya. Ngomong sih enggak, pakai jari. Kalau udah nggak ngomong. Jarinya ngetik Jadi gitu. Sama itu. Tangannya sekarang. Kenapa? Karena lisan aja bukan ngomong, sebenarnya lisannya hati yang ngomong. Ya. Ya kan? Perantara aja. Nah, ini kata para ada orang kita apa Pak Mazhab Asy'ariyah kan? Innal kalam Innal fuadu apa innal apa? innal kalam la fil Innal fuad kalam la fil fuad. Inna ma ju'ila lisanu alaihi dalila ala fuadi al fuadi dalila alaihi dalila. atau alaihi dalila. Innal kalam la fil fuad. Omongan kita sebenarnya di hati kita. Apa yang hati kita rasa ini itulah omongan kita. Hati-hati. Omongan kita, saya nggak benci dia, saya ngomong cuma jelek aja. Kamu benci dia sebenarnya. Kenapa? Itu adalah ekspresi hati kamu pada orang. Jelek. Ya? Nah, begitu. Innal kalam la fil fuad wa innama ju'ila lisanu alaihi dalila. Kalam itu, omongan itu daripada hati sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala jadikan lisan ini sebagai dalil, sebagai bukti apa yang bisa mengekspresikan apa yang di hati kamu. Begitu. Makanya mukmin itu cuma 3 kerjaan yang mulut dia. Berzikir sama Allah Ta'ala, atau amar ma'ruf nahi munkar, atau apa? Hajat dia. Apa yang dihajatkan diomongin. Ya. Saking susahnya itu di zaman sekarang tuh begitu. Ya. Kita mau selamat itu susah. Kata Imam Ali, ajaban liman najah. Bukan ajaban liman halak, tapi ajaban liman najah. Aneh. Itu zaman Imam Ali bin Abi Thalib ketika zaman fitnah. Katanya subhanallah, sungguh mengherankan orang yang bisa selamat dari fitnah itu. Bukan orang yang hancur pada fitnah itu, tapi selamat. Apalagi zaman sekarang. Siapa yang bisa selamat dari fitnah? Zaman sekarang begitu. Ya, nggak tahu, nggak berasa kita. Kita milih fulan ternyata banyak mudaratnya sama kita. Mudaratnya di akhirat nanti. Siapa yang mau bertanggung jawab? Kita yang tanggung jawab sama Allah SWT. Nah, kalau ente mau milih, pilihlah. Tapi jangan ngomong jeleknya orang. Ya. Enggak apa-apa, tapi ente tanggung jawab di akhirat nanti. Pilihan ente. Mendingan nggak milih. Ya. Tanggung jawab juga. Nah, jadi apa? Pada bulan Sya'ban ini sebenarnya wazifah Sya'ban ini atau fungsi daripada bulan Sya'ban ini adalah kita ini supaya membersihkan, mempersiapkan hati kita. Daripada musyahin atau orang yang dengki sama orang juga apa? Orang yang dengki sama orang-orang mukmin seperti orang-orang yang suka mengkafirkan orang atau orang-orang yang suka membid'ahkan orang, benci itu, menyesatkan orang, benci, bahkan membunuh mereka, menghalalkan darah mereka. Para ulama mengatakan begitu. Siapa itu? Khawarij. Khawarij itu benci sama orang Islam, benci sama Imam Ali, benci, subhanallah. Padahal itu orang-orang itu la yuhibbu Ali illa mu'min wa la yubghiduhu illa munafiq. Udah jelas itu hadis Rasul. Enggak suka sama Ali kecuali orang mukmin, orang munafik. Enggak cinta sama Ali kecuali orang mukmin, cinta orang kepada Ali orang mukmin. Enggak cinta atau benci sama dia kecuali orang munafik. Jelas itu. Orang Khawarij begitu. Kenapa? Karena hatinya enggak benar. Ya. Dan itu pun gara-gara siasa, gara-gara politik begitu. Ya. Sama juga, ada juga orang-orang yang benci sama sahabat Rasulullah SAW. Itu lebih dahsyat lagi. Sama, bukan Imam Ali juga benci juga. Ada juga yang benci sama Abu Bakar Siddiq, benci sama Umar bin Khattab. Ngapain hidup di dunia kalau benci sama mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang bareng sama Rasulullah meninggal di situ.
Umar bin Khattab di situ meninggal. Belum pernah ketemu tapi benci kan, aneh. Kenapa diajarinnya begitu? Diajarin supaya benci sama orang, benci sama orang-orang yang padahal orang siapa mereka? Dikenalkan ya. Subhanallah. Doktrin. Mereka itu ya kita miliun sana, kita belum tentu bisa mereka amalan kita. Kata Rasulullah SAW, Wallahi, law anfaqa ahadukum mithla jabal Uhud dhahaban, lama balagha ahadukum wala nasifah. Ya, tidak akan mungkin sampai pada kalian walaupun kalian udah sedekahin satu gunung emas pada Allah Ta'ala untuk sama derajat sama mereka, nggak mungkin. Walaupun setengah daripada mereka nggak mungkin nyampe derajat. Siapa mereka? Jadi apa? Jadi orang yang diajarin untuk benci sama orang itu masalah besar. Bagaimana mau puasa mereka? Ala waham. Puasa mereka ala waham. Apa itu ala waham? Mereka itu hanya berhayal. Saya diterima Allah Ta'ala. Ala waham. Gimana? Diajarin begitu. Ya? Nah, itu adalah daripada hikmah pada bulan Sya'ban. Supaya kita menggunakan bulan Sya'ban, Lailatul Bara'ah, Lailatul Qismah, Lailatul Rahmah, Lailatul Mubarakah, Qismah. Kata Allah Ta'ala, Qismah itu apa? Dibagiin rezeki-rezekinya Allah, rezeki-rezeki kita sama Allah Subhanahu wa taala. Di apa namanya? Kata para ulama, kaifa kutibatil maqadir? Naam, kutibatil maqadir walakin tusaqu ila mawaqit. Ya. Kenapa itu takdir udah ditulis sama Allah tapi tinggal digiring aja pada waktu-waktunya. Allah Ta'ala mau jadikan atau enggak, terserah. Ya. Sama juga dengan orang, ada zaman Sayyidina Daud alaihissalam, ada malaikat maut datang, ya Daud, ana mau ini, katanya tunggu. Akhirnya malaikat mautnya nggak jadi cabut nyawanya dia, gara-gara apa? Gara-gara dia sedekah dengan 2 dinar atau 5 dinar, 5 tahun ditambahin Allah Subhanahu Wa Taala, bonus umur. Ya. Dengan apa? Dengan sedekah kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali sedekah 5 tahun, Pak. Hah? Sekali sedekah 5 tahun, terus-terusan enggak? Jadi apa? Jadi Namanya mati tuh. ya, Bisa ya. itu adalah bulan Sya'ban. Ya. Sya'ban ini kita harus gunakan dengan baik sehingga pada malam pertama bulan Ramadan kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru fi awalil laylah ila ibadihi wa yaghfiru li jami'i khalqih jami'il mu'minin, kecuali siapa? Kecuali aqun liwalidayhi qati'ur rahim wa syaribul khamr atau qatilun nafs. Malam bulan Ramadan pertama sebelum masuk Ramadan itu Allah Ta'ala udah melihat hamba-hamba yang udah siap belum hatinya. Hatinya dipandang, memang hatinya dipandang kita, mukanya enggak, hartanya enggak. Yang dipandang apa? Hatinya. Ngapain dia? Udah siap belum? Apakah dia masuk bulan Ramadan masih ada israr maksiat, pada maksiat untuk terlalu batu maksiat dengan maksiat yang haram? Bagaimana maksiat yang haram? Padahal Ramadan itu adalah amalan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa, tapi puasanya puasa percuma. Puasa orang bahlul namanya. Kaman yabni qasran wa yahdimu misran. Orang yang puasanya begitu itu israr dengan maksiat. Ya, seperti apa? Seperti orang yang membangun istana tapi menghancurkan satu kota. Ayo bangun istana kita, hancurkan satu kota. Buat apa? Percuma. Nah, begitu orang puasa, orang-orang yang tukang maksiat, masih ada israr dalam maksiat. Makanya jangan ada maksiat. Puasa itu udah lepasin. Ya Allah, aku ini lepaskan maksiatku semuanya. Ya Allah, ampuni dosaku sebelum aku masuk bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya aku diterima oleh Allah Ta'ala. Terima. Ghoyah. Amal kita itu ghoyahnya tujuannya apa? Supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau udah diterima oleh Allah, itu amal kita. Kalau belum diterima, minta sama Allah Ta'ala. Apa tanda-tandanya kita keluar dari Ramadan? Kalau kita istiqomah,
Ya, istiqomah itu diterima oleh Allah SWT. Kalau kita nggak istiqomah, ya belum diterima. Antri mas. Ya, masih apa? Masih harus melihat lagi, masih muhasabah lagi pada bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu adalah subhanallah, itu kata para ulama, Allah Ta'ala itu menghidupkan atau namanya melipat gandakan pahala-pahala. Kenapa Allah Ta'ala melipat gandakan pahala-pahala? Pertama, gara-gara tempat yang suci. Kata Allah Ta'ala, tempatnya di mana? Di Masjidil Haram. Tempatnya suci ya? Tempat suci. Allah Ta'ala lipat gandakan dari 100.000 kali atau 1.000 kali pada bulan Masjid Nabawi, atau pada Masjid Al-Aqsa 500 kali. Itu kenapa? Gara-gara tempat sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, bahkan mengatakan Abdullah bin Abbas, barang siapa yang puasa di pada Masjidil Haram atau di Mekah, di tanah haram, itu puasanya seperti 100.000 orang puasa. Sama juga pada bulan Ramadan. Kenapa Allah Ta'ala melipat gandakan? Karena pada malam-malam, pada waktu-waktu yang suci, malam-malam yang agung, waktu-waktu yang agung Allah Ta'ala kasih. Makanya orang yang puasa pada bulan Ramadan, kata Ibrahim An-Nakhai, gurunya Imam Abu Hanifah, mengatakan siyam Ramadan yaum fi Ramadan afdal min siyam alfi yaum fi ghairi Ramadan. Seperti lebih baik daripada 1000 kali puasa di bulan Ramadan. Tasbihah di Ramadan afdal min tasbihah alf tasbihah fi ghairi Ramadan. 1000 kali, satu kali tasbih subhanallah itu lebih baik daripada 1000 kali di luar Ramadan. Ramadan ada. Ramadan azim. Jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan. Ya. Karena subhanallah, semoga Allah Ta'ala, para ulama, sahabat-sahabat itu dari 6 bulan sebelum Ramadan itu mempersiapkan. Bagaimana kita persiapkan, buat strategi, buat jadwal. Habis itu 6 bulan lagi mereka pikir, ya Allah, digabulkan gak amalan kita, diterima gak amalan kita, ya Allah, bagaimana caranya? Masih mereka ini Gham itu apa namanya? Gelisah. Mas. Ya? Gelisah, cemas, apakah diterima amalanku atau enggak? Ya? Nah, itu begitu. Nah, kita masuk Ramadan harus siap, harus benar-benar mempersiapkan diri kita pada bulan Sya'ban. Malamkan nisfu Sya'ban, dihidupkan nisfu Sya'ban dengan baca Yasin, dengan sholat walaupun 2 rakaat di situ. Doa sama Allah Ta'ala, minta ya Allah kasih husnul khotimah. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa. Aku nggak tahu, nggak bisa mengharapkan apa namanya dosa aku terlalu banyak. Tapi rahmatmu lebih agung daripada dosa. Ya. Makanya itu sebagian daripada apa yang harus kita siapkan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dibersihkan hatinya dengan hati. Semoga Allah Ta'ala dibersihkan hati kita daripada dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang suada al-maqbulin. Wala ja'alna minal ashqiya al-mardudin. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma man kana fi qalbihi waladun min kibrin مثقال من حسد ومن حقد ومن كراهية على علماء على أولياء على الأمة المسلمين فأزله يا الله فانظر إلينا وإلينا وإلى قلوبنا وإلى قلوبهم نظرة الرحمة نظرة التطهير اللهم ألف بيننا اللهم اجمع قلوبنا في محبتك اللهم اجمع قلوبنا على محبتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق والرياء والسمعة اللهم اجعل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت والإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم
اللهم اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك الرحيم. اللهم اجعل آخر كلامنا من انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تب إلينا توبة نصوحا تغسل بها جسما وقلبا وروحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا تغسل بها جسما وقلبا وروحا. اللهم ازرع في قلوبنا محبة الصالحين. اللهم اغرس في قلوبنا محبة الصالحين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعل الأشقياء المردودين. اللهم إن كتبتنا في كتابك في لوحك من الأشقياء فأجله يا الله واجعله يا الله من الأزمنة السعداء يا الله السعداء المقبولين يا الله. واجعلنا يا الله من السعداء المقبولين يا الله. واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير وعافية. واجعلنا من الحقنا بالصالحين واحشرنا في الصالحين تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل صالحة وإلى حكم محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.